Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, berikut satu informasi terbaru yang perlu teman-teman ketahui. Nah, teman-teman, informasinya honorer non-database BKN full senyum. P3K 2025 buka pintu jadi ASN. Dan sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa hanya bagi mereka honorer yang telah terdata di database BKN yang tidak lolos pada seleksi P3K berpeluang menjadi P3K paruh waktu. Namun melalui informasi kali ini disampaikan khusus bagi honorer yang non-database BKN akan terbuka pintu menjadi ASN. Nah, teman-teman, untuk selengkapnya mengenai informasi ini, berikut mari kita simak penjelasannya ya. Informasinya dimuat media Bungko News yang baru saja rilis, dan teman-teman mari kita ikutin bersama informasinya. Kabar mengenai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 menjadi angin segar bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Namun, pertanyaan krusial yang sering muncul adalah bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang tidak termasuk dalam database Badan Kepegawaian Negara? Apakah mereka juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi P3K 2025? Nah, berikut mari kita ikutin penjelasan ini, teman-teman. Awalnya informasi yang beredar cenderung membatasi kesempatan bagi tenaga honorer non-database BKN. Nah, itu dia yang kita ketahui selama ini, bahwasannya mereka yang berpeluang hanya yang sudah terdata di database BKN. Namun, untuk yang belum terdata belum ada kepastian. Bahkan sempat muncul pertanyaan bahwa opsi bagi kelompok ini hanyalah melalui mekanisme outsourcing untuk posisi tertentu yang dibutuhkan, seperti supir, petugas kebersihan, atau penjaga malam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun tidak terdata dalam sistem PKN. Namun, seiring berjalannya waktu dan mendekati pelaksanaan seleksi P3K 2025, muncul kabar yang lebih menggembirakan. Nah, kira-kira apa kabarnya, teman-teman? Berikut kita ikutin terus informasinya. Kepala BKN, Prof. Sudan Arif Fakrullah, menyampaikan bahwa peluang menjadi aparatur sipil negara kini terbuka lebih luas, termasuk bagi tenaga honorer non-database BKN. Ini disampaikan langsung ya, teman-teman, oleh Kepala BKN yang menyampaikan bahwasannya ada peluang untuk teman-teman honorer yang belum terdata di database BKN. Pernyataan ini memberikan harapan baru bagi kelompok tenaga honorer yang sebelumnya merasa terpinggirkan. Meskipun demikian, mekanisme pengangkatan P3K bagi tenaga honorer non-database BKN kemungkinan akan berbeda dengan mereka yang sudah terdata. Nah, demikian melalui informasi ini, teman-teman, disampaikan untuk pengangkatan honorer yang belum terdata di database BKN berbeda dengan mekanisme pengangkatan yang sudah terdata di database BKN. Beberapa informasi menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mekanisme khusus untuk mengakomodir kelompok ini. Jadi mungkin akan ada mekanisme khusus untuk yang non-database BKN, teman-teman, sehingga honorer yang belum terdata ini bisa tetap menjadi ASN P3K. Salah satu skema yang mengemuka adalah pengangkatan sebagai P3K per waktu. Kabar ini diperkuat oleh pernyataan Kepala BKN yang menyebutkan adanya mekanisme pengangkatan P3K per waktu bagi honorer non-database BKN. Nah, sekali lagi disampaikan oleh Kepala BKN bahwa ada mekanisme khusus untuk pengangkatan honorer yang non-database BKN untuk menjadi P3K per waktu. Regulasi terkait hal ini bahkan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 yang juga mengatur pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K per waktu pada diktum ke-7.
Selain itu, terdapat informasi mengenai kategori tenaga honorer R2 hingga R5 yang dijamin akan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2025. Pengangkatan ini akan dilakukan melalui mekanisme khusus seperti penyesuaian afirmasi atau pengangkatan langsung, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, teman-teman, semoga ya ada mekanisme baru untuk menjawab tantangan bagi para khususnya tenaga honorer yang belum terdata di database BKN, apalagi honorer yang sudah lama mengabdi dan umurnya sudah tua. Tentu sangat mengharapkan ada solusi dari pemerintah agar mereka bisa terselamatkan menjadi P3K penuh. Syarat dan ketentuan yang perlu dipersiapkan. Ini ada beberapa persyaratan yang mungkin teman-teman perlu perhatikan. Meskipun peluang terbuka, tenaga honorer non-database BKN tetap perlu mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ada beberapa persyaratan umum yang kemungkinan berlaku, antara lain masa kerja. Pengalaman kerja sebagai tenaga honorer dalam kurun waktu tertentu kemungkinan akan menjadi salah satu pertimbangan utama. Berikut usia. Batas usia pelamar P3K juga akan menjadi faktor penentu, juga kualifikasi pendidikan, ijazah, dan transkrip nilai sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian kinerja dan disiplin. Rekam jejak kinerja dan disiplin selama menjadi tenaga honorer kemungkinan juga akan dievaluasi. Berikut surat keterangan dari instansi. Surat keterangan aktif bekerja dari instansi tempat bertugas. Mengingat dinamika kebijakan terkait rekrutmen P3K, tenaga honorer non-database BKN disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari BKN, Kemenpan RB, dan instansi terkait lainnya. Informasi mengenai detail persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan formasi yang tersedia akan diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal informasi pemerintah. Peluang bagi tenaga honorer non-database BKN untuk mengikuti seleksi P3K 2025 memang ada, meskipun mekanismenya mungkin berbeda dengan tenaga honorer yang terdata. Adanya sinyal positif dari Kepala BKN dan regulasi yang mengatur pengangkatan P3K paruh waktu memberikan harapan baru. Namun, penting bagi para tenaga honorer untuk tetap mempersiapkan diri, memenuhi persyaratan dan yang ditetapkan, dan terus mengikuti perkembangan informasi resmi agar tidak ketinggalan kesempatan emas ini. Nah, teman-teman, itu saja informasi yang dapat kami bagikan khususnya bagi teman-teman honorer yang belum terdata di database BKN. Semoga ke depan ini akan ada mekanisme baru untuk pengangkatan teman-teman menjadi ASN maupun itu P3K paruh waktu sekalipun. Dan demikian saja, sampai ketemu kembali, salam.